Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mawar Delia, NPM 1705160183, mata kuliah Analisis Laporan Keuangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kebangkrutan dengan metode Allman Z-Score. Pertama-tama, kita harus tahu dulu apa itu suatu tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan adalah untuk mendapatkan laba, meningkatkan penjualan, memaksimalkan nilai saham, dan meningkatkan kesejahteraan para pemegang saham. Namun, sebagian besar tujuan utama perusahaan adalah untuk mendapatkan laba yang maksimal, sehingga perusahaan mampu untuk mempertahankan dan berkembang dalam jangka waktu yang panjang. Agar tujuan tersebut dapat tercapai, perusahaan dituntut memiliki kemampuan pengelolaan yang baik agar perusahaan dapat maju dan berkembang dalam jangka waktu yang panjang dan dapat bersaing secara kompetitif. Persaingan bisnis yang terjadi antar perusahaan seiring dengan perkembangan perekonomian menuntut perusahaan untuk mengembangkan inovasi, memperbaiki kinerja, dan melakukan usaha agar perusahaan dapat terus bertahan dan bersaing dalam jangka waktu yang panjang. Menurut Darsono dan Ansari, financial distress atau kesulitan keuangan dapat diartikan sebagai ketidakmampuan perusahaan untuk membayar kewajiban keuangan pada saat jatuh tempo yang menyebabkan kebangkrutan perusahaan. Financial distress dapat dimulai dari kesulitan membayar kewajiban jangka pendek yang telah jatuh tempo sebagai indikasi financial distress paling ringan, sampai ke pernyataan kebangkrutan merupakan kondisi financial distress yang paling berat. Kebangkrutan suatu perusahaan diawali dengan peringatan financial distress, di mana perusahaan mengalami kesulitan keuangan dalam menghasilkan laba atau laba yang terus menurun dari tahun ke tahun. Dengan kata lain, kebangkrutan diartikan sebagai kegagalan perusahaan dalam menjalankan operasi untuk mencapai misi atau tujuan perusahaan. Dengan adanya kebangkrutan, sangat banyak metode kebangkrutan yang muncul untuk mengantisipasi atau mencegah bahkan memperbaiki kondisi perusahaan sebelum terjadinya kebangkrutan pada saat kondisi financial distress. Salah satu analisis yang dapat digunakan untuk memprediksi kebangkrutan adalah analisis kebangkrutan metode Allman Z-Score. Metode Allman Z-Score adalah suatu alat yang digunakan untuk memprediksi tingkat kebangkrutan suatu perusahaan dengan menghitung nilai beberapa rasio lalu, kemudian dimasukkan dalam suatu persamaan diskriminan. Z-score pertama kali diperkenalkan oleh Edward I. Allman pada pertengahan tahun 1968 di New York City, yang dikembangkan untuk menentukan kecenderungan kebangkrutan perusahaan dan dapat juga digunakan sebagai ukuran dari keseluruhan kinerja keuangan. Edward I. Allman melakukan penelitian terhadap kinerja keuangan perusahaan yang mengalami kebangkrutan dengan kinerja keuangan yang sehat. Pengertian kebangkrutan secara detailnya adalah merupakan kondisi yang dimulai ketika perusahaan tidak bisa memenuhi
pembayaran atau ketika proyeksi arus kas menunjukkan bahwa perusahaan tersebut akan segera tidak bisa memenuhi kewajiban. Kebangkrutan mengacu pada posisi kekayaan bersih dari suatu perusahaan atau putusan pengadilan yang mengarah dan memutuskan apakah perusahaan tersebut akan dilikuidasi atau reorganisasi. Menurut Harmanto yang dikutip oleh Yuniarti dan Oniko tahun 2014, kebangkrutan yang dimaksud sebagai suatu keadaan atau situasi di mana perusahaan mengalami kekurangan dan ketidakcukupan dan untuk menjalankan atau melanjutkan usahanya. Menurut Brickman dan Gapensi dalam Fakhrudin, kebangkrutan terdiri dari beberapa jenis, yaitu ekonomi failure, business failure, technical insolvency. Menurut Lesmana dan Sarjanto, sebuah perusahaan yang mengalami kebangkrutan atau kesulitan kemungkinan memiliki tanda-tanda sebagai berikut. Yang pertama, terjadinya penurunan secara signifikasi terhadap penjualan dan pendapatan. Kedua, laba atau arus kas dari operasional mengalami penurunan. Ketiga, penurunan total aktiva. Keempat, terjadi penurunan secara signifikan terhadap close price. Kelima, kemungkinan gagal yang besar dalam industri atau industri dengan risiko yang tinggi. Keenam, terjadi pemotongan dividen yang besar. Ketujuh, Young Company. Adapun metode dan teknik analisis yaitu suatu instrumen analisis yang berfungsi untuk menentukan dan mengukur hubungan antara pos-pos keuangan yang ada dalam laporan keuangan agar dapat mengetahui perubahan dari masing-masing pos bila diperbandingkan dengan laporan dari beberapa periode untuk satu perusahaan atau diperbandingkan dengan alat-alat perbandingan lainnya. Yang pertama, metode analisis Allman Z-score. Model analisis Allman Z-score merupakan formulasi multivarian yang berfungsi untuk mengukur kesehatan keuangan perusahaan dan sebagai alat diagnostik yang kuat dalam meramalkan kemungkinan terjadinya kebangkrutan pada sebuah perusahaan. Allman pada awalnya memasukkan 22 rasio keuangan ke dalam model penelitiannya, namun kemudian Allman memfokuskannya pada 5 kategori yang mewakili 4 rasio. Berikut ini rumus dari model Allman Z-score. Z sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 ditambah X5. Z adalah indeks kebangkrutan, X1 adalah model kerja atau total aktiva, X2 laba ditahan per total aktiva, X3 sama dengan laba sebelum bunga dan pajak per total aktiva, X4 sama dengan nilai pasar saham biasa dan saham preferen per nilai buku total hutang, X5 sama dengan penjualan per total aktiva. Perusahaan-perusahaan yang diteliti tersebut kemudian digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu perusahaan yang tidak bangkrut, perusahaan yang termasuk rawan, dan perusahaan yang berpotensi bangkrut. Penggolongan ini berdasarkan nilai Z yang merupakan indeks keseluruhan dari fungsi multiple discriminant analysis. Kesimpulan dari kebangkrutan suatu perusahaan diawali dengan peringatan financial distress, di mana perusahaan mengalami kesulitan keuangan dalam menghasilkan laba. Analisis kebangkrutan penting dilakukan dengan pertimbangan kebangkrutan suatu perusahaan terbuka atau go public. Salah satu analisis yang dapat digunakan untuk memprediksi kebangkrutan
adalah analisis kebangkrutan metode Allman Z-score. Demikian yang dapat saya jelaskan, semoga pendengar dapat memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.